kasih Mbak Tika. Minta tepuk tangannya dong untuk Mbak Tika dan kita semua. Mas yang di belakang monggo maju dulu biar rapat, jangan malah mundur. Ayo, Mas Dani, ya ini ilmu loh, jadi monggo. Coba Mas, ke depan aja. Biar gampang motonya untuk SDG. Sambil merokok boleh, tapi bawa asbak ya. Monggo. Sama di dada dan di ujung biar tidak semangat. Jangan di pinggir Mas, nanti tipu. Monggo, sambil di dada dan di ujung. Ya, teman-teman luar biasa sekali sudah kita dengarkan tentang ADART. Ya, sing duri kamu mesti nyantane ketika Mbak Tika menyampaikan ADART nek latihan mendem kabeh iki dukung lah, berarti dukung kabeh. Ya, iki lagi ngomong ke ADART wis luar biasa. Nah, berikutnya akan kita dengarkan tentang apa itu jadilan. Bagaimana perkembangan jadilan dari masa ke masa. Ya, yang ada pertanyaan tentang ADART disimpan dulu. Nanti kita ada sesi tanya jawab khusus setelah Pak Kus menyampaikan materi tentang jadilan. Monggo, Pak Profesor Jadilan, saya silakan. Nanti kalau saya bilang salam jadilan, jawabnya 3 kali, ya, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam jadilan. Mantap, berarti semua penari jadilan. Ya, baik. Sebelum saya mempresentasikan sekilas tentang apa itu jadilan, saya akan menayangkan video supaya mas-mas, mbak-mbak tahu bagaimana sejarah perkembangan jadilan. Monggo mas, play dan nanti. Awal ini adalah edan-edanan yang sudah menggunakan kuda kepang. Ini sejak Sultan Hamengkubuwono VIII sudah ada tradisi seperti ini yang sekarang ditiru masyarakat. Kalau mantenan mesti ada edan-edanan. Ini yang asli keraton seperti ini. Nah, berikutnya ritual Buyang Jaran. Awalnya 2011 saya penelitian untuk memperoleh gelar doktor jadilan itu di Girimulyo, Lonprogo. Ini Bendung Kayangan, perpaduan Kali Progo dengan Bendung Kayangan. Ini yang disebut dengan jadilan untuk ritual. Jadi gerakannya memang sederhana, tidak perlu dibuat-buat, tapi yang penting intensitas penghayatan. Nah sekarang Buyang Jaran itu terjadi di beberapa wilayah karena ada pengaruh untuk daya tarik wisata. Tapi ini nanti jadi betulan karena nanti salah satu penari ini kesurupan atau kerawuan ya. Kerawuan itu artinya dadi. Sehingga kalau jadi MC jangan menyebut kerawuanipun, itu berarti dadi. Nah, kesurupan. Nah ini yang lain sudah mentas, yang satu masih belum mau karena memang dia intrans. Dan suasananya betul-betul alami. Nah ini saya kira jadilan yang biasa untuk hajatan. Campur salinan kalau biasanya pun anak-anak muda menyebut. Gerakannya juga tidak terlalu sulit karena memang ini lebih menonjolkan pada ekspresi karakter kerakyatannya di sini. Ini masih campur sari tapi ini agak ekstrem, tapi jangan ditiru ya karena ini ada yang mendem, motos, ada yang minuman keras. Ini jangan ditiru yang ini saya menemukan di daerah perbatasan Cangkringan, Klaten. Nah ini yang marai dadi ini. Dadi ini Banjarnya mulai di dadi. Cepat Pak. Nah cepat katanya mas. Nah inilah. Ini ono anggota anoman anilo mbuh lakone apa dadi siji. Yang penting joget. Nah, reok ya ora karena ini wayang. Nah, pokoknya campuran nah. Jadilan campuran. Nah, memang ada yang dadi tenan. Ya karena memang di sekitar situ dekat dengan keramatan atau kuburan jaratan. Nah, yang ini adalah jadilan dalam kelompok festival.
yang diatur dengan kriteria koreografi. Durasinya hanya 15 sampai 20 dan tidak boleh dadi. Kalau dadi didiskualifikasi. Ya, tanpa sajen, tanpa apapun, tapi ini pamer joget. Garapan ya istilahnya. Nah, ini anak-anak muda sekarang suka seperti ini. Nah, ini. Yang terakhir jadilan gaul, ini jadilan anak-anak milenial. Nah, tadi ya. Nah, jadilan punk rock ini ya. Jadi ini anak-anak muda sekarang, itu Bu Tika tadi yang diingatkan. Sekarang fenomena ini berkembang, tidak hanya seperti ini, tapi sudah dahsyat dengan sebutan ada jadilan progresif. Ini anak-anak muda. Ya, saya di dalam penelitian saya ini nanti mas-mas kalau mau mbak-mbak mau buka di disertasi saya di drjadilan.com, diklik itu isinya nanti disertasi saya. Ya. Nah, itu. Ya, ini iringannya juga hip hop, ya, hip hop. Nge-rap, vokalnya itu rap. Ya, ke PPT saya PowerPoint-nya Pak. Ya, yang terakhir ini memang jadilan yang paling mahal di antara jenis-jenis jadilan yang terdahulu. Bisa saya katakan termahal karena ini tadi 6 orang itu bayarannya ya paling murah 10 juta. Hanya pakai CD, Bu. Jadi bagaimana supaya jadi mahal? Sehingga manajemen itu perlu ditumbuhkan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang disampaikan Bu Tika tadi betul sekali. Itu untuk membingkai bagaimana kiprah sanggar itu mau ke arah selatan, ke timur atau ke barat. Nah, kalau yang ini sudah menjadi pilihannya adalah pengembangan yang secara evolusionernya sangat luar biasa. Nah, ini saya akan masuk dalam pemahaman supaya Mas Mbak di kelompok jadilan itu tidak tersesat akan memilih jalur yang mana. Ya, jalurnya Serandaan, Bambang Ripuro, Samas atau Parangtritis. Ini sejarah jadilan. Jadilan itu sebenarnya embrionya dari Bali, Denpasar, properti Kuda Kepang dari Sang Hyang Jaran. Itu pada pra-Hindu sudah menjadi acara ritual. Nanti pun dibuktikan buka di Google Sang Hyang Jaran. Itulah embrio jadilan. Kemudian propertinya disempurnakan dalam bentuk yang agak berwujud ke Jawa Timur. Kemudian masuk ke Ponorogo menjadi bagian atraksi reok. Ada adegan jadil. Biasanya yang melakukan jadil itu perempuan-perempuan cantik, tinggi, kencil, pakai stocking, celananya pendek. Gitu, mas-mas, sok bersani lah. Nah, ini karena mereka aku delok terus kok berbunyi delok ya aku. Nah, karena itu menginspirasi bagaimana kita ini ternyata jadil di Ponorogo kemudian masuk ke Jawa Tengah. Di sisi utara itu menjadi jaranan, ada ebek, kemudian ke selatan ada Kuda Kepang, jaranan di Temanggung. Kemudian ke selatan lagi masuk DIY namanya berubah menjadi jadilan. Ke Kulon Progo nyebrang sedikit Sentolo ada oglek. Kemudian sampai ke Kokap menjadi incling. Jadi variannya jadilan sangat luar biasa dari Sang Hyang Jaran sampai ke varian-varian yang berikutnya. Yang di Jawa Barat namanya kuda lumping. Ini jangan salah, kuda lumping itu bahasa Sunda kulit. Ya, kalau kepang itu anyaman bambu, sehingga jangan salah kaprah menyebut ayo joget kuda lumping. Ini kok bahannya kok kepang, berarti salah. Ya, kuda lumping itu milik Jawa Barat. Ya, Sponati itu berarti bukan kuda kepang, ya kuda Sponati. Ya, ati itu ada di sisi ini. Next, Mas. Berikut. Nah, tuh. Nah, ini. Nah, ada kategori 2. Jadilan itu intinya hanya 2. Jadilan tradisional dan kreasi baru atau garapan. Ini kemauan.
Yang lain-lain itu variasi yang ada di dalamnya. Yang ada di dua-duanya itu jadilan untuk hiburan. Hiburan pariwisata di satu tempat itu minta jadilan yang tradisional atau orang menyebut itu klasik. Orang gelem nganggo sing neko-neko, garapan-garapan. Ning opo anane sing nganti dadi mereka akan menikmati. Biasanya ini wisatawan budaya yang kepengen merekam proses awal dari pertunjukan dari sampai akhir. Tetapi kalau jadilan yang seperti itu untuk pariwisata itu biasanya acting, ada yang acting itu etok-etok. Ada juga. Kenapa? Mas tamunya mau 15 menit piye carane dadi tayangan banget. Apalagi gue orang wingit, orang mendukung. Gendine wae ora mendukung untuk dadi sehingga ya kompromi. Engko acting ya, engko ketoke megap-megap ngono ya. Bisa terjadi. Boleh. Iya, ini boleh. Dan peran pawangnya yang harus meyakinkan, jadi ketoke koyo ya Om. Berarti sudah pernah ya Pak ya? Enggak apa-apa, karena kita jujur. Ini mau jadinya betulan atau hanya acting. Nek acting sementen, nek dadi tenanan sementen. Itu hubungannya kalau niku tau nggih. Ya. Jadi ini ya. Next, Pak. Next. Nah, tadi di atas sudah disebutkan jadilan menika pada awalnya instrumennya sederhana karena dulu itu keliling barang, keliling menika itu sebelum 45. Ini dalam bukunya Piso, orang Perancis menulis jadilan pertama kali dalam bahasa Perancis tahun 1937. Itu sudah ada buku tentang seni pertunjukan Jawa, disebut di situ jadilan kuda atau kesenian berkuda. Nah, setelah ditranslate ke bahasa Inggris oleh Prof. Sudarsono almarhum, itu bisa kita baca, oh ternyata dia digombaran keliling nih. Maka instrumennya yang ceng-ceng, tuntungan apa, kendang dodok itu angklung sama bendi, tidak ada yang lain, seperti gambar yang di atasnya tadi. Ini nanti boleh di copy, nanti minta panitia. Kemudian kalau kita paham tentang warna kuda, ini bagian properti dan juga penari. Sebenarnya kalau kita mengacu pada jadilan yang tradisional, yang istilahnya orisinil, itu warnanya hanya 4. Warna kuda putih itu mutmainah simbolnya, amarah itu merah, supiah itu warna kuning, dan luamah itu berwarna hitam. Sehingga kombinasi 4 warna itulah yang seharusnya muncul di dalam kuda kepang. Kemudian ada biru, hijau, itu yang saya ya Mas Mbak, tidak menyinggung penjenengan, itu sudah tidak sesuai dengan konteks jadilan yang tradisional. Klasik kalau orang menyebutnya, klasik. Tidak, tapi itu garapan. Kalau garapan monggo. Mau koren tidak apa-apa, mungkin penggemar kesebelasan Belanda, jadi koren. Jadilannya koren, nah profinya Belanda. Nah ini seperti ini, ada filosofinya, sehingga ketika Danang Sutawijaya perang melawan Arya Penangsang, kenapa yang dipilih kudanya putih? Kemudian yang penangsang Gagak Rimang itu hitam kelam, karena itu simbolisasi dari perwataan yang menunggang. Nah, hanya kebetulan ini kehendak Tuhan. Gagak Rimang itu ketika itu birahi, pada larangannya Arya Penangsang kalau perang dengan Sutawijaya ojo nyebrangi Sendang itu. Nah, karena birahi, jarane putih itu wedok. Nah, Gagak Rimang birahi, wapi orang buat dikendalikan Arya Penangsang, orang gunung melompat. Nah, wes apa sih Arya Penangsang? Meskipun secara fisik Arya Penangsang menang, karena sampai apa bisa mau mengalahkan Sutawijaya, tapi Tuhan berkehendak lain. Akhirnya kan Sutawijaya yang menang. Itu sejarah. Jadi peran Gagak Rimang dalam terjadinya Karaton Ngayu Yogyakarta Diningrat itu sangat besar loh Mas. Nek biyen Gagak Rimang orang melompat, ini ceritanya beda. Anda bisa berpikir sendiri. Aku pun tidak salah. Ini makna posisi penari juga ada. Sing kiri ngarep, tangan ngarep itu ada sebutannya. Ya, kanan depan mego, kiri depan mendung, itu ada tangkepan mego mendung, kemudian jaran dawuh, badil, semprang karo pitrang. Ya, jadi 3 pasang itu sebenarnya ada maknanya semua. Tapi saya melihat di penelitian ini yang melakukan seperti ini biasanya yang pemainnya kasepuan. Karena yang muda-muda mungkin tidak diberitahu atau mungkin tidak bertanya pada yang tua-tua.
Nah, saya berharap mas-mas mbak-mbak ini meskipun sekarang mengembangkan jadilan yang tradisi harus dipahami minimal untuk pengetahuan, sehingga nanti kalau ditanya orang asing yang datang berkunjung di desa budaya Panjenengan bertanya tentang jadilan itu bisa menjawab secara rasional dan ini ilmiah loh, ilmiah artinya bisa dipertanggungjawabkan, tidak ngarang. Yeah, next mas. Nah ini konsep jadilan ritual pakai kacamata itu juga konotasinya bermacam-macam. Kenapa jadilan yang dulu itu harus pakai kacamata hitam? Ada yang mengatakan itu isin kok Pak, ya didelok koncone isin ya kacamata. Ana sing kedua bereng mergo sinar matahari. Alasan yang rasional semua. Yang ketiga ini yang jarang orang memahami. Dulu dipentaskan itu penari-penari jadilan itu sebagian kan perjurit atau pejuang, sehingga fungsi untuk spionase itu sangat mungkin disisipkan di dalam kesenian jadilan, anggur, dulala yang berkacamata hitam itu, sehingga ketika ditanggap opsir Belanda itu mereka dengan rileksnya bermain jadilan tapi kupingnya dipasang, dia kacamata ireng, dia kan tidak mengenal kalau saya pejuang republik. Terus ini kalau antek londo ra iso basa Jawa bisa Indonesia ngomong sesuk nyerang suku bibis dulu Pak Harto ning kono ngandani. Nah iki bareng juga jadilan mlayu ning ngene markase Pak Harto ngandani sesuk jam semene arep ono serangan saka londo. Nah londo ya kaget kok ngerti. Bukan karena ada ini kalau sekarang kan ada map itu toh ada ini ono itu enggak spionase. Jadi peran penari jadilan ketika itu luar biasa. Bisa menjadi sarana untuk mendukung perjuangan lewat kesenian jadilan. Next. Nah niki cek wau nggih, langsung mawon Mas terus. Nah, konsep pengembangan jadilan ini yang dari sisi manajemennya saya kira panjenengan semua nanti bisa melakukan berdampak pada apakah kesenian yang dikelola di sanggar panjenengan. Yang pertama, dimensi lingkungan. Ini lingkungan itu akan membawa atmosfer sanggar itu terhadap lingkungan sekitarnya. Diterima atau tidak? Nah, kalau diterima ya jalan terus, kalau tidak, mengapa? Harus dicari. Karena saya punya pengalaman nanti di belakang. Kemudian dimensi kulturalnya untuk pelestarian. Sehingga meskipun panjenengan membuat kreasi, jangan lupa pelestarian itu penting. Kemudian dampak ekonomi, tadi Butika juga nanti kalau sudah ada ADART, enak banget. Karena untuk menopang kesejahteraan anggota, bagaimana kalau tidak dapat uang? Ya nggak mungkin. Nah, caranya mendapat uang, ya latihan CAP, latihan sing tenganan, sehingga orang melihat itu, jalan grup A itu bagus sekali. Sesuai tanggap piro ya kira-kira. Nah, boko sidik-sidik, tapi ditunjukkan bahwa Anda itu berlatih sungguh-sungguh. Inilah perkembangan untuk manajemennya. Next. Nah, ini kalau foto-foto yang kiri itu kostum yang model zaman dulu lurik seperti itu ciri khas jadilan-jadilan tradisional gaya Mataraman. Kalau yang di sebelah kanannya itu sudah garapan karena mompior itu boleh, tetapi kalau nanti festival harus lihat temanya jadilan ini apa. Kalau ceritanya tentang Raden tentang legenda setempat, ya disesuaikan dengan kostumnya dengan legenda setempat. Jangan mompior. Nah, yang sebelah kanan itu juga ceritanya lebih banyak kepada legenda setempat. Next, hanya penggunaan buntal itu yang membuat saya risih ketika festival harus berdebat. Buntal yang dipakai itu kan buntalnya wayang wong gaya Jogja. Jadi kalau jadilan mestinya harus membuat buntal yang versi jadilan sendiri. Jangan meminjam miliknya wayang wong gaya Jogja dipakai. Jadi kurang ya bagus nih nek tinggu penilaian jadi kurang pas. Mencari desain sendiri itu yang mencerminkan inilah milik jadilan. Next mas. Next, nah ini cara menunggang kuda itu yang sering kali saya kritik kalau ada festival. Cara menunggang yang kuda yang benar yang sebelah kiri itu, karena duduk di pelananya, tapi yang kanan itu tidak duduk di pelananya, tapi duduk di bokongnya, itu, ya kan? Karena kudanya kecilin. Nah, saya juga gede banget, kudanya cilik, jadi orang iso linggo nang pelana. Nah, ini jangan sampai terjadi, karena kalau itu kudanya perempuan, saya juga tanah lanang, aku iso jadi
Nah, sudah di mana udah tahu. Nah, itu. Ini seperti ini ya. Jadi diingat-ingat Bapak Ibu, Mas Mbak ya. Monggo next. Nah, ini yang paling kanan dulu itu ada nama Jadilan Religius Raden Patah. Ini saya cerita sedikit kaitannya dengan ketika saya disambati Yai Kali Gintung itu selatan Bandara Iya ya, Temon. Masyarakat sana terbelah dua, maaf ya, separuh itu NU, separuh Muhammadiyah, garis keras. Ketika itu kelompok yang pecinta jadilan itu diancam oleh kelompok yang garis keras. Pokoknya desa itu tidak boleh ada jadilan, karena itu dianggap keselian musik, sirik. Soalnya setan itu ditangkap dan seterusnya. Nah, itu kebetulan teman saya rumahnya dekat di situ, tahu dengan saya disambati, suruh memberikan pencerahan. Tapi permasalahannya saya harus tahu dulu. Wah, itu garis keras ya. Aku nek orang tekeng karo konco sing ngerti agama, aku so entek gitu ya di situ ya. Nah, saya mengajak Kiai Muhaimin Kota Gede itu. Sudah saya ceritakan A sampai Z, beliau mau mendampingi saya. Saya cerita tentang Jadilan Religius Raden Patah. Ini ceritanya siar agama Islam. Zaman Brawijaya V, tokohnya namanya Raden Patah. Di sini saya sanggit, Mas, Mbak. Jadi saya menggunakan iringannya yang mayoritas ada rebananya. Teng-tong tetap teng-tong depak. Gendingnya pepeling. Nah, saya minta pepeling ngarepnya dikai dola tuh dong. Nah, beberapa lagi selawat itu. Tapi itu adegannya adegan santri-santrinya Raden Patah. Nah, diperintahkan, ayo dono si Aragomo aneng dalang dicegat buto begal. Saya pinjam buto gedruk itu. Buto gedruk dari begal-begal itu. Wah, yang dalam perang kalau kesurupan itu kan harus kalah. Jadi saya maju dari Patah hanya pakai tesbih saja. La ilaha illallah la ilaha illallah. Wah, putone mayu kabeh. Alhamdulillah perjalanan Raden Patah dan santri-santrinya lancar. Wah, ditepuk tangan. Ketika itu masyarakat yang tadinya tidak senang menentang dan mengatakan musyrik itu akhirnya saya mendengar berita karena itu terjadinya tahun 2013 saya ke Kali Gintung. Sekarang sudah ikut festival jadilan yang nuansanya religius. Mau dia? Kalau yang seperti ini mau, tapi kalau yang maaf yang ini nggak mau. Ya tetap dia, tapi saya menghargai ini loh. Jadilan itu ojo digebyah ya. Jadilan itu adiluhung podo karo tari klasik keratonan itu. Ya toh, hanya tempatnya di masyarakat. Dan sekarang sedikit-sedikit mereka tidak akan mengatakan itu. Nah, penyadaran ini yang penting. Saya titip panjenengan yang muda-muda ini untuk bisa memilah dan memilih bagaimana suasana di lingkungan panjenengan masing-masing. Next, masih? Next, Mas. Habis. Nah, ini. Nah, kalau yang sebelah kanan sendiri itu yaitu selera penanggap. Kadang-kadang penanggap itu, Mas, engko penyanyinya dangdut dilebokke kalangan gitu. Nah, kita tidak bisa apa-apa. Tapi karena permintaan si nanggap bangane ora dibayari. Gitu. Nah, Anda terlalu kenceng ya ojo. Artinya saya menyatakan begini, empan papan. Anda tahu yang mana yang harus saya lakukan, tapi kalau saya dipurbo oleh sesuatu yang memaksa saya harus begitu ya difilter lah, filterisasi. Nah, ini yang minta yang nanggap nanti penyanyian dangdut melu neng kalangan. Tapi sayangnya penyanyian dangdut kan tidak pakai pakaian yang mestinya ya kebaya atau piye atau bangun. Itu kan mau koyo dolan yuk dikon lebu padahal itu penyanyi bagus. Nah, ini yang nanti penjenengan yang buat filter, Mbak, kowe nek nyanyi neng kalangan yo paling ora nganggo kebaya. Rambutnya diurai enggak apa-apa, tapi kejadian sehingga masuk gitu ya. Next Mas. Nah, ini yang paling kanan itu jadilan remaja milenial, itu Bu yang tadi dikerjakan Ibu. Sekarang banyak sekali kelompok anak muda, dari namanya aja sudah jadilan progresif, itu ngeri. Itu sejujurnya macam-macam karena memang ada sekarang MIDI, fasilitasi musik dari MIDI itu kanca-kanca pengarapnya dorapayu karena wong siji disenggel itu penabuh jadilan wis judeg. Bahkan yang gue MIDI ya dengan hadiran sudah mangkat kan ya wis sesuk golek liyane. Nah, next. Nah, ini langsung
Ini ketika saya buat cek rekor muri dengan Pak Rektor saya yang periode lalu di UNY, ini 2.500 sivitas akademika UNY jadil dari guru besar profesor sampai tukang sapu. Saya suruh jadil kabeh ketika dia tahun 2019 sebelum COVID. Ini di lapangan FIK. Next. Nah, lagi next. Nah, ini ada jadilan dari ASEAN. ASEAN itu juga punya jadilan, jangan dikira tidak punya jadilan. Hanya jalannya kecil, Mas. Jalannya kecil, tidak ditunggangi. Bedanya dengan kita. Ya, di samping, tapi nanti dijuketi. Saya sudah membuat karya, inspirasinya dari ini saya beri nama Srimpen Turonggo Manis. Srimpen itu serimpi, menarinya juga pelan sekali. Nanti buka YouTube saya, Srimpen Turonggo Manis. Klik, itu muncul karya saya yang terinspirasi dari jadilan negara-negara ASEAN. Ada Laos, Kamboja, Myanmar yang kita kalahkan kemarin 4-1-5-1. Nah, itu jalannya cilik, menarinya juga pelan, orang kayak Dewi. Jadi pelan-pelan itu. Bukan belum ya, jarang gede nih digawe cilik lah terus. Nek dulu kan yuk kita orang tuh nih barang. Ini seperti ini. Ada yang jadilannya itu di atas itu, tinggi tadi irang-irang itu, kudanya di situ. Yuk kita ya mau tangan ini nembo-nembo itu kakinya. Gini, tapi jalannya di sini. Tapi gerakannya lembut sekali. Jadi mereka juga melihat jadilan kita heran. Kalau di Indonesia kok ya sangat dinamis seperti ini. Dia tafsirnya beda, tapi tidak apa-apa. Itu keragaman budaya negara-negara ASEAN. Next. Nah, yang bagian kanan itu ketika saya presentasi ujian S3 di UGM 2014, disertasi saya tentang perkembangan kesenian jadilan di era pariwisata. Sekian, terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf, nanti kalau ada pertanyaan diskusi kami persilakan. Tunggu, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.